Selamat malam, Ibu Vilo. Selamat Apa kabar malam, hari Pak. ini? Kabar baik. Puji Tuhan, Ibu. Saya juga dalam keadaan baik. Agenda apa yang ingin kita capai pada sesi ini, Ibu? Eh, Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Herman sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi terkait apa yang saya alami. Ya. Pada sesi ini yang ingin saya capai adalah eh, salah satu siswa di kelas saya supaya bisa membaca dengan lancar dan tidak membuat usil di dalam kelas, Pak. Bagaimana perasaan Ibu saat berhadapan dengan siswa tersebut, Bu? Eh, Tentunya saya merasa sedih, saya merasa khawatir karena nantinya dia tertinggal untuk materi dan mungkin di luar kontrol saya itu Pak, dia akan diolok-olok oleh temannya. Oh, begitu. Menurut Ibu, eh, apa saja yang menyebabkan anak wali Ibu suka usil di dalam kelas, Bu Vilo? Eh, Terima kasih Pak. Refleksi saya selama ini mungkin anak ini butuh perhatian, butuh untuk diperhatikan. Dan yang kedua, mungkin dia merasa jenuh untuk belajar atau yang saya bawakan itu tidak menarik buat dia. Oh, begitu Bu ya. Iya, Apakah anak yang sama yang kurang lancar membaca? betul sekali Pak. Salah satu siswa di kelas saya itu masih kurang atau belum lancar membaca. Cara membacanya itu masih terbata-bata dan dia juga yang suka usil di dalam kelas. Dan kebetulan di kelas saya itu Pak ada 14 orang anak. Iya, ya. Oh, begitu Ibu. Berarti sejauh ini Ibu Vilo apa yang sudah Ibu Vilo lakukan gitu? Eh, Terima kasih Pak. Untuk di kelasnya, saya sudah memindahkan posisi atau tempat duduknya di dekat meja saya. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir eh, suka usil yang dia buat dan untuk mengatasi literasinya itu saya meluangkan waktu untuk bisa melatihnya membaca. Ya. Saya juga sudah pernah melakukan kunjungan rumah, kebetulan rumah kami berdekatan, Pak. Dia di rumah itu tinggal bersama neneknya seorang. Ibunya sudah bersuami lagi, Pak. Oh, begitu. Iya. Terus apakah Ibu juga menanyakan proses belajarnya di rumah begitu Ibu? Eh, Tentu Pak, saat saya melakukan kunjungan rumah, saya menanyakan dan secara jujur neneknya itu menjawab dan mengakui bahwa dia sendiri tidak tahu baca. Bagaimana dia mengajarkan cucunya membaca karena dianya tidak tahu baca, Pak. Oh, begitu. Kemudian bagaimana dengan perilakunya di rumah Ibu? Mungkin didiskusikan dengan orang tuanya begitu. Eh, saya juga menanyakan bagaimana kesehariannya dia di rumah. Siang hari itu Pak, terkadang dia sendirian di rumah karena neneknya ke kebun. Karena neneknya ini bekerja di kebun. Oh, berarti neneknya sebagai petani. Kemudian apa yang bisa Ibu ambil ya dari cerita kehidupan dan keseharian anak ini di rumah begitu? Eh, dari cerita tentang anak ini baik di sekolah maupun di rumah, uh, anak ini sepertinya membutuhkan kasih sayang dan tidak tersedianya
waktu belajar yang cukup di rumah. Iya. Oh iya, berarti kemudian apa rencana Ibu ya untuk mencapai tujuan yang sudah diungkapkan dari awal tadi Ibu? Terima kasih Pak. Saya akan memberi ruang untuk salah satu orang anak ini untuk bisa memilih sendiri tempat duduknya, karena mungkin kalau saya yang memposisikan tempat duduknya, dia akan kikuk. Nah, saya akan memberi ruang kepadanya untuk memilih tempat duduk yang nyaman menurut dia, tetapi intinya tidak berada di luar kelas dan selalu memberikan penguatan positif kepadanya. Dan berkaitan dengan literasi, saya akan secara konsisten dalam sehari harus meluangkan waktu untuk melatihnya membaca. Dan di sini juga mungkin dengan melibatkan temannya Pak, atau dalam istilahnya tutor teman sebaya, sehingga di sini dia dilatih dengan teman-temannya. Karena saya merasa mungkin bersama saya dia kikuk, ya mungkin dengan teman-temannya akan lebih rileks begitu Pak. Oke, Dan baik Bu Vilo. Dari sekian banyak rencana yang Ibu siapkan, ya, kira-kira rencana mana yang